Soekarno meramal Soeharto sebagai penggantinya. Sedulur-sedulurku, Soeharto adalah anak petani yang secara politik bisa mengalahkan Sudarsono, D.N. Aidit, Soekarno, Hatta, Nasution, dan seluruh orang besar di negeri ini yang mustahil dikalahkan. Secara politik, ia hanya dikalahkan oleh umurnya sendiri. Kekuatan tanpa rasa minder, kekuatan ilmu lembu petang itulah bapak kandung Soeharto. Seperti ketika Soeharto disindir oleh Maijen S. Parman sebelum kejadian 1965. Soeharto itu siapa? Pendidikannya apa? Arep melu-melu ngurus negoro. Dan juga ada beberapa catatan sejarah tentang para jenderal yang berpendidikan tinggi dan mengejek Soeharto, apalagi ketika Soeharto dengan lihai menggantikan posisi Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun-tahun awal kekuasaannya. Saat itu, Soeharto selalu menerima banjir ejekan atas dirinya yang kurang berpendidikan dan memiliki masa lalu yang tidak jelas. Akan tetapi, keadaan itu dijawab oleh Soeharto dengan tenang, termasuk ketika ia mengadakan konferensi pers saat itu di tahun 1974. Ramai sekali perdebatan siapa bapak kandung sesungguhnya Soeharto. Bahkan Mas Huri, bekas tetangga Soeharto dan mantan Menteri Pendidikan, memberikan keterangan bahwa Soeharto adalah anak keturunan Cina. Pada saat itu, ramai spekulasi bahwa Soeharto adalah anak kandung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Artinya, dia adalah adik kandung dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ada pula yang menyatakan bahwa ayah kandung Soeharto adalah orang yang memegang payung kuning Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Namun, spekulasi itu dijawab tenang dengan ilmu peteng Soeharto. Saya adalah anak petani. Ki Utomo Darmati, dia seorang purnawirawan Kapten TNI Angkatan Darat yang kebetulan banyak tahu jalannya sejarah karena berada di lingkar satu istana. Menjadi tentara pada tahun 1945, purnawirawan vokal ini tak lain adalah adik kandung pahlawan peta Suprijadi. Dalam banyak forum nasionalis, ia acap berbicara lantang, tak jarang membuat merah kuping orang yang ditudingnya langsung. Soal Pak Harto, dia mengatakan orang boleh saja menghujat habis-habisan Pak Harto, tetapi katanya Pak Harto adalah penyelamat Bung Karno. Kalau saja waktu itu pengganti Bung Karno bukan Pak Harto, bisa jadi Bung Karno dieret-eret di jalanan. Kalau saja pengganti Bung Karno bukan Pak Harto, belum tentu nasib anak-anaknya seperti sekarang. Ia lantas mengisahkan peristiwa tahun 1963 yang ia katakan bahwa Bung Karno sudah meramalkan Pak Harto lah yang akan menggantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia kedua. Tommy, begitu ia akrab disapa, menyodorkan dua peristiwa bersejarah terkait hal itu. Pertama adalah kejadian setelah Pak Harto sukses sebagai Panglima Komando Mandala dalam Operasi Trikora dengan misi tunggal mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Setelah itu, Bung Karno menggelorakan Operasi Trikora atau yang kita kenal Ganyang Malaysia pada tahun 1963. Sebagai Panglima diangkatlah Umar Dhani Angkatan Udara. Disinilah Pak Harto tampak kecewa. Dia kemudian menghadap Bung Karno dan menyatakan niatnya mengundurkan diri. Bung Karno lantas bertanya, "Nek pensiun terus gue arep dadi apa? Kalau pensiun terus kamu mau jadi apa?" Soeharto menjawab, "Menawi keparang dados Gubernur Irian Jaya, kalau diizinkan jadi Gubernur Irian Jaya." Di luar dugaan, Bung Karno menolak dengan menjawab, "Ora, kowe dudu gubernur, terus tirakat kowe sak nduwuri gubernur,
kurang lebih artinya tidak, kamu bukan gubernur, teruslah bertirakat, kamu di atasnya gubernur. Inilah yang oleh Tommy Darmati disebutkan sebagai salah satu isyarat bahwa Pak Harto bakal jadi presiden dalam konteks pemimpin teritorial di atas gubernur. Ya, presiden, tegasnya. Dan tidak hanya itu, Tommy Darmati lantas mengilas balik peristiwa sidang kabinet kurang lebih tahun 1964. Kebetulan Tommy Darmati ada di ruang itu. Para petinggi militer yang hadir antara lain disebutkannya ada Maijen Ginting, Maijen Sukowati, Brigjen Juhartono, dan Ahmadi. Tommy mendengar ketika Bung Karno secara santai bertanya kepada Ahmadi, "Mat, yang nanti mengganti saya siapa?" Yang ditanya menjawab spontan, "Mas Yani, Bung." Maksudnya adalah Jenderal Ahmad Yani. Aneh, Bung Karno membelakangkan mata dan memberi isyarat, bukan yang mengganti saya, itu yang mengenakan celana kompor. Bicara begitu sambil melirik ke arah Soeharto yang ada di sudut ruang yang lain, agak jauh dari posisi Bung Karno dan Ahmadi. Usai kejadian itu, Tommy Darmati dan sejumlah petinggi Angkatan Darat di Front Nasional sempat bergunjing. Tidak sedikit yang memandang remeh Pak Harto dengan mengungkit, SD saja tidak tamat. Di samping ada juga yang mengingatkan forum itu dengan mengatakan, "Tapi ingat loh, Bung Karno itu punya ilmu laduni, dia tahu segala sesuatu yang belum terjadi." Sejarah kemudian mencatat, sejumlah jenderal Soekarnois tadi sempat merikuk di penjara Orde Baru. Belasan tahun kemudian ketika mereka keluar penjara dan bertemu kembali, topik itu pun kembali disinggung. Komentar mereka pendek saja, ternyata Bung Karno benar. Demikianlah sedulur-sedulurku mengenai ramalan Soekarno tentang Soeharto yang akan menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Wallahu a'lam. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Mugi rahayu, sakum dumadi.